Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Risalah. Kembali lagi, berjumpa lagi bersama kami dalam program Risalah Senja, Ramadan Lebih Bermakna. Alhamdulillah, sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya, seseorang yang mungkin dulunya banyak memberikan manfaat untuk adik-adik, untuk teman, bahkan banyak prestasi yang membanggakan ya, teruntuk sekolah tercinta SMP Ital Ibro. Sudah hadir di depan saya ada dua alumni ya dari SMP Ital Ibro yang tentunya sore hari ini akan berbagi cerita, pengalaman, tantangan, pembelajaran yang berharga tentunya, yang nantinya bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman alumni maupun adik-adik kelas, atau bahkan bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan yang ada di luar sekolah. Baik, langsung saja tidak berlama-lama kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Mas Faik dan Mas Bintang Atala. Ya, mungkin biar tidak penasaran Mas, mungkin bisa mengenalkan biodatanya terlebih dahulu. Baik. Halo sobat Risalah Senja. Nama saya Muhammad Faik Asrorulum Arba, dan sekarang saya sebagai siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah 10. Alhamdulillah saya juga aktif di berbagai organisasi, mulai dari IPM, KM3 dan juga HIMU, Himpunan Musyawarah OSIS. Dan alhamdulillah kesibukan saat ini selain itu juga ada menjadi imam, Ustaz. Masya Allah, subhanallah. Berarti terus berlanjut ini Mas. Alhamdulillah. Oke, baik Mas Faik. Mungkin selanjutnya dari Mas Atala. Oh, Mas Atala ini alumni tahun berapa ya? Saya lulus di Alipro tahun 2021, angkatan 7. Angkatan 7. Kalau tadi Mas Faik angkatan 10. Angkatan, oh baru berarti ya. Baru kemarin. Oke, baik. Selanjutnya mungkin bisa memperkenalkan diri Mas. Baik. Halo teman-teman Risalah Senja. Perkenalkan, nama aku Muhammad Bintang Atala Rizky. Teman-teman bisa panggil Mas Bintang atau Mas Atala, boleh silahkan. Jadi saya sekarang kesibukan saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Gresik. Insya Allah naik semester 2. Kemarin semester 1 sudah tuntas. Dulu alumni SMA Muhammadiyah 1 Gresik, dan alhamdulillah di dalamnya saya juga aktif di beberapa organisasi seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian alhamdulillah ikut Paskibra SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Masya Allah, berarti mungkin pengalaman selama di SMP Ital Ibro itu terus berlanjut ya Mas ya? Terus berlanjut. Dulu juga menjabat di OSIS di SMP Ital Ibro. Masya Allah. Baik, ini juga mungkin Mas Faik dulu pernah jadi ketua OSIS ya Mas ya? Iya, dulu. Mas Bintang? Dulu OSIS Departemen Agama. Masya Allah, berarti tetap berlanjut. Alhamdulillah ini ya. Ini artinya apa yang sudah didapatkan selama di SMP Ital Ibro terus berlanjut dan memberikan manfaat di luar sana. Baik, kabar baik ya Mas ya? Kabar baik. Alhamdulillah, puasanya lancar? Lancar. Iya, mudah-mudahan puasanya tetap lancar ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa cerita sedikit dari Mas Faik ataupun Mas Bintang, pengalaman ya selama di Al Ibro dulu, selama di SMP Ital Ibro. Mungkin dalam proses masuk kemudian sampai dengan lulus, mungkin banyak ya pengalaman yang sudah didapatkan. Mungkin bisa berbagi cerita sedikit ya kepada sahabat Risalah Senja. Dari Mas Faik dulu. Baik, seperti ini Ustaz. Jadi dulu itu saya kelas 5 SD, itu saya sudah mulai pengen menghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, alhamdulillah ada dari saudara saya yang masuk di SMP Ital Ibro dan keluar niku alhamdulillah beliau dapat 10 juz Ustaz. Nah, langsung di kelas 5 itu saya langsung bertekad untuk mondok di sini, dan alhamdulillah masuk kan itu masih Covid ya Ustaz ya. Nah, niku Covid-19 kita masih saling berjaga jarak, pakai masker. Di awal masuk sini tuh saya masih
memperbaiki bacaan. Oh, masih tahsin. Nggih. Masya Allah. Jadi sebelumnya masih memperbaiki bacaan. Alhamdulillah setelah ujian kenaikan tingkat saya sudah mulai menghafal. Nah di situ saya sudah mulai serius Ustaz. Sudah saya push setiap hari. Jadi fokus saya itu ke hafalan dulu Ustaz. Seperti itu. Nah alhamdulillah ternyata yang sudah saya upayakan, saya usahakan di SMP ini ketika keluar sangat bermanfaat sekali Ustaz. Masya Allah. Iya. Berarti mungkin yang paling berkesan nih ya di Mas Faik selama di SMP apa Mas? Yang paling berkesan salah satunya banyak Ustaz yang paling berkesan. Salah satunya ini backpacker Ustaz. Jadi ketika saya sharing ke teman-teman SMA, teman-teman itu pada kaget Ustaz. Loh, masa dilepas dari Gresik ke Lumajang? Wah keren. Jadi nggih, keren. Langsung gimana ya Ustaz? Kayak pengalaman ini lebih banyak dari teman-teman. Selain tadi hafalan, jadi mungkin kalau Ustadz tadi menyimpulkan dari proses perjalanannya Mas Faik masuk masih berbekal tahsin, Nggih. kemudian sampai dengan memperbaiki hafalan, menambah hafalan, kemudian ya banyak juga berkecimpung di organisasi-organisasi ya Mas Faik. Kalau boleh tahu capaian hafalan yang sudah didapat selama di SMP berapa Mas? Alhamdulillah di SMP ini 7,5 Ustaz. Jadi alhamdulillahnya bisa mengejar ketertinggalan itu kan 3 bulan pertama tahsin nih saya. Masya Allah luar biasa. Ya sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin selanjutnya dari Mas Bintang ini penasaran Ustaz. Ya, terima kasih Dad. Jadi dulu ketika masuk SMP itu, dulu saya awalnya full day. Oh full day. Full day school ya. Full day school. Full day school. Lalu kemudian dulu saya awal ketika daftar itu kayak sempet kayak cekcok sama orang tua karena Kenapa ini? Kok karena bisa saya cekcok dulu sama orang tua? karena orang tua saya dulu nyuruh saya boarding. Oh Nyuruh saya mondok Oke. ya, cuma saya nggak mau. Saya belum ada kemauan untuk mondok. Jadi nah ketika sudah masuk beberapa bulan awal di Alipro, ketika itu ada seleksi tahasus Dad. Seleksi tahasus saya ikut di sana dan alhamdulillah saya keterima. Masya Allah. Saya keterima dan tahasus kan memang harus boarding, harus mondok. Jadi ya udah saya bismillah saya bisa atur niat saya sendiri. Saya kemudian ya saya terima tahasus itu. Dan alhamdulillah banyak yang saya dapatkan dari tahasus apalagi selama saya di boarding apalagi tahasus. Dulu yang paling berkesan dulu sampai sekarang bermanfaat buat saya. Saya juga seperti Mas Faik tadi, saya juga aktif ngimamin di beberapa masjid. Jadi dulu saya terkait nada pembacaan Al-Quran itu saya dulu hanya bisa satu nada saja. Itu pun nada bawaan dari SD. Apa Dari ini? SD. Saya kurang tahu nama nadanya. Cuma ketika itu, saya masuk SMP IT Alipro, rata-rata nada yang digunakan itu nada jiharkah. Alhamdulillah saya bisa cepat beradaptasi. Tapi yang di sisi lain yang paling berkesan adalah saya ketika itu memiliki salah satu teman yang alhamdulillah dia sudah bisa terlebih dahulu terkait bacaan Quran nada-nada seperti apa, dan alhamdulillah suaranya merdu. Lalu kemudian saya belajar bareng sama beliau, sama teman saya itu dia. Siapa ini? Penasaran Ustaz. Mungkin ya Mas Amar dari Batam. Masya Allah Mas Amar kalau Mas nonton Amar. nanti ya dapat salam Ya. dari Sama Mas Bintang ini. ya, saya dulu sering belajar sama beliau, sama Mas Amar. Sekarang orangnya lagi di Batam ya, jarang kesini orangnya memang dulu. Terakhir kesini beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu nggak salah terakhir kesini. Oke. Saya belajar nada dan alhamdulillah saya sembari hafalan, kemudian alhamdulillah sampai sekarang saya bisa manfaatkan di kehidupan sehari-hari, saya aktif di mengimami masjid. Oke, ini ada hal yang mungkin menurut Ustadz Wid perlu dipraktekkan ya, biar sahabat Risalah juga nggak penasaran ya. Tadi kalau dari Mas Faik
kemudian Mas Bintang kok bilang apa di luar juga menjadi imam. Mungkin bisa nggak apa mungkin baca beberapa ayat atau mungkin surat, penggalan surat nanti biar apa ya bisa menginspirasi untuk teman-teman sahabat Risalah. Mungkin dari Mas Faik dulu nanti surat Al-Fatihah, nanti dari Mas Bintang surat apa Mas Bintang? Mungkin ya penggalan beberapa ayat terakhir dari Al-Kahfi tadi. Al-Kahfi. Oke, baik, baik. Mungkin bisa dimulai dari Mas Faik dulu ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربهم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, subhanallah, luar biasa ya. Ini mungkin yang Ustadz rindukan selama di SMP TLI Pro ya. Dulu mungkin beberapa kali ketika mengikuti sholat jamaah di jamaah sholat maghrib, mungkin di sholat taraweh ya. Mungkin Mas Bintang, Mas Faik sering ya menjadi imam. Kemudian ya tidak hanya di SMP saja ya. Dulu juga pernah disebar di beberapa masjid. Ya betul Ustaz. Ya, menjadi imam juga ya untuk pengabdian di masyarakat. Ternyata alhamdulillah sampai detik ini masih berlanjut. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Masya Allah. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mas Faik dan Mas Bintang Atala ya. Tentunya setelah lulus dari SMP TLI Pro ya, teman-teman dihadapkan dengan banyak tantangan ya. Apa sebenarnya tantangan terbesar ya yang dihadapi oleh Mas Faik dan Mas Bintang? Kemudian selanjutnya mungkin dengan berbekal ya
ilmu, pengetahuan, pengalaman, pembelajaran yang didapat selama di SMP Itali Ibro. Ya, betul. Itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya. Nanti bisa disampaikan dari Mas Faik dulu. Baik Ustadz. Kalau dari saya sendiri tantangan itu ada dua Ustadz. Yang pertama niku pergaulan. Yang kedua itu bagaimana cara saya ini menjaga kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya sudah saya lakukan di SMP ini. Jadi solusinya Ustadz, yang pertama itu saya harus selalu mengingat setiap yang mau saya lakukan itu kita harus berpikir 1000 kali kalau perlu. Jadi mau melangkah sekali itu saya harus berpikir 1000 kali. Jadi kira-kira nanti dampaknya ke saya seperti apa, ke keluarga seperti apa, ke teman, sanak saudara seperti apa, seperti itu Ustaz. Berarti menjaga nama baik ya. Nggih. Nama baik pribadi, nama baik keluarga, kemudian nama baik lembaga yang Nggih, mungkin saat lembaga ini Mas Faik mengenyam pendidikan di sana. Dari Mas Bintang. Ya, hampir sama dengan Mas Faik, bahwasanya tantangan terbesar itu adalah pergaulan. Jadi sebagaimana mungkin kita bisa menahan dari hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Karena memang setiap manusia itu memiliki hawa nafsu. Jadi saya juga sendiri sedang memiliki hawa nafsu. Jadi sebisa mungkin saya menahannya itu. Apalagi saya setelah lulus dari SMP Ali Pro, kemudian beranjak ke SMA yang pergaulannya saya bandingkan sangat jauh berbeda dari SMP. SMP dan SMA sangat jauh berbeda pergaulannya. Jadi ya saya harus adaptasi, tapi juga saya jangan terbawa juga. Jangan terbawa arus, saya tetap punya pendirian. Yang penting satu, untuk tipsnya mungkin buat reminder buat kita semua sahabat-sahabat Risalah Senja. Yang penting satu, jangan pernah tinggalin sholat, itu aja. Masya Allah. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan mungkar. Mungkin sholat bisa menjadi salah satu media untuk tameng buat diri kita sendiri, Ustaz. Ya. Ada tips mungkin buat adik-adik kelas mungkin atau mungkin tidak untuk teman-teman sahabat Risalah, bagaimana cara untuk menghadapi tantangan biar lebih fight. Dari Mas Faik. Dari saya sendiri ya, buat teman-teman adik-adik kelas, para alumni dan juga sahabat-sahabat Risalah, yaitu tadi teman-teman, yang perlu kita ingat, yang perlu kita masukkan dalam diri kita sebelum melangkah itu kita pikir dulu dampaknya seperti apa. Nah, buat adik-adik sekalian yang masih berada di SMP Ali Pro, maksimalkan di sini. SMP ini sangat membentuk adik-adik. Jika kita bisa membuka pikiran kita, membuka hati kita, Ali Pro ini sangat membentuk, sangat mendidik kita. Jadi banyak sekali filosofi-filosofi yang diberikan oleh ustadz-ustadz di sini itu diingat. Ketika keluar itu semua nyata, teman-teman. Seperti itu, Ustaz. Dari Mas Bintang. Ya, buat teman-teman sekalian, terutama alumni SMP Ali Pro terutama dan adik-adik, juga tips untuk agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tidak kita inginkan, dan juga kita terus fight, terus maju melangkah ke depan. Yang pertama ya pasti dengan niat kita, kemudian kita terus mengatur kehidupan kita sendiri. Terlebih-lebih hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, Ustaz. Karena itu penting. Karena orang ketika sudah jauh dari Allah itu sangat susah hidupnya. Masya Allah. Bisa jadi orang tersebut mengalami istidraj. Jadi istidraj itu seperti bahasa kotornya itu seperti kita ini dibiarkan sama Allah. Udah Allah nggak pedulikan kita. Allah nggak pedulikan kita. Kita rezeki kita lancar, usaha kita sukses, kerjaan kita lancar, tapi Allah nggak biarin kita. Allah nggak biarkan kita. Allah bahkan biarin kita. Ini yang bahaya ini, Ustaz. Ini bahaya. Nanti balasannya dari Allah nanti di akhir. Entah di dunia, masih di dunia, atau
Kalau sudah di akhirat itu yang paling bahaya. Jadi mulai dari sekarang tata niat, tentu adik-adik juga, adik-adik yang sekarang masih sekolah di SMP Ali Pro, terus fokus tekuni apa yang kalian pelajari, terutama ya hafalan Quran kalian semaksimal mungkin, seusaha mungkin, kalian terus tambah hafalan kalian, dan yang paling penting ini menjaga Ustaz. Menjaga hafalan sampai sekarang. Saya kadang lupa gitu. Tapi alhamdulillah setiap saya, apalagi ketika saya mau maju untuk imamin sholat, saya murojaah sejenak gitu, agar tidak lupa lagi. Mungkin itu. Masya Allah, luar biasa. Ini kayaknya Ustadz Wid ngobrol dengan bukan dengan murid ini, kayak dengan Ustadz ya. Kalau dengan murid kok kayaknya Ustadz semakin tinggi ini, kok tambah kayak wah, ilmunya lebih banyak murid-muridnya ini ya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Faik, kemudian Mas Bintang Atala Rizky tadi bisa bermanfaat tentunya untuk sahabat Risalah, kemudian untuk para alumni dan untuk adik-adik kelas. Nah, ini kita kembali lagi Kak ya. Kalau Ustadz melihat tadi dari pengalaman perjalanan kehidupannya Mas Faik, tentunya atau Mas Bintang ya, tentunya ada salah satu sosok yang menginspirasi ya. Nah, sampai dengan perjalanan sampai di detik ini kan mungkin kemudian tadi ujuk-ujuk langsung bersemangat atau mungkin menjaga hafalan, menghafal, menjadi imam ya. Tentunya pasti ada sosok inspiratif. Dari Mas Faik sendiri, ada nggak sosok inspiratif itu? Ada Ustaz. Siapa? Ustadz Adi Hidayat. Masya Allah. Ustadz Adi Hidayat. Kenapa kok Ustadz Adi Hidayat? Jadi beliau ini berasal dari keluarga yang kurang mampu, Ustaz. Bahkan demi pendidikan beliau, orang tuanya sampai ngejual bajunya. Jadi ketika Ustadz Adi Hidayat pulang dari menimba ilmu, itu melihat lemari, melihat baju-baju yang dijemur oleh orang tuanya ini kok kurang layak. Sampai singkat cerita beliau masuk, melihat lemarinya, ternyata isinya kalau bahasa sekarang gombal, Ustaz, per set. Nah, tetapi kekurangan tersebut ini membuat Ustadz Adi Hidayat semakin giat belajar, semakin giat mendalami agama, seperti itu. Oke, luar biasa. Itu menjadi bekal ya. Iya, Ustaz. Untuk Mas Faik. Kalau untuk Mas Bintang sendiri, mungkin ada sosok inspiratif mungkin dari sahabat atau tokoh nasional. Ada Ustaz. Sebenarnya lebih dari satu. Cuma yang paling saya notice dari dulu itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, salah satu panglima besar Islam yang notabene beliau ini belum pernah kalah satupun dalam peperangan. Belum pernah kalah satupun dalam peperangan. Bahkan di masa jahiliyah dulu ketika berperang, apalagi memerangi Nabi Muhammad ketika perang Uhud, kan Nabi Muhammad kalah tuh di situ. Karena memang efek dari Khalid bin Walid gitu, Masya Allah. Jadi saya terinspirasi dari Khalid bin Walid, bagaimana beliau, mentalnya beliau. Dan yang paling saya singkat cerita, ketika Khalid bin Walid ini mau mendekati ajalnya, dia di kota Homs, daerah Suriah sana kalau nggak salah. Saya pernah lihat filmnya. Jadi Khalid ini nangis, menyesal. Dia berkata, aku telah mengikuti banyak peperangan selama hidupku. Kalian buka sekucup badanku, sejengkal badanku, dan dibuka oleh sahabat, dan memang betul. Sejengkal tubuh, bagian tubuh itu pasti ada bekas luka, entah sayatan pedang, entah busur anak panah, Masya Allah, tombak dan lain sebagainya. Tapi Khalid ini nangis. Saya menyesal. Tapi aku sekarang tidur lemah terbaring di atas kasur, seperti itu. Tapi beliau ini mengharapkan dia mati syahid. Tapi ya Allah alam, dia ditakdirkan mati
di atas kasur, meninggal di atas kasur karena sakit Ustaz. Mengakhiri hidupnya dengan atas sakit. Masya Allah, luar biasa ini. Mentalnya yang begitu. Ya, memang dulu sahabat-sahabat zaman dulu itu banyak yang mengharapkan mati syahid, tapi kadang tidak dikabulkan oleh Allah. Baik, ya. Luar biasa, Masya Allah ya. Intinya adalah mental, Ya, mental, kemudian semangat juang, semangat juang. kemudian selalu berpikir positif. Ya. Betul, Ustaz. Itu mungkin menjadi bekal untuk kita semuanya untuk menjadi sukses ya. Baik, Mas Faik, Mas Bintang ya, nggak terasa waktu kita ini terbatas ya. Iya, Ustaz. Sudah mau habis. Tapi mungkin ada closing statement dari antum berdua ya sebelum kita tutup momen sore hari ini. Ya. Dari Mas Faik dulu, mungkin ada kata-kata mutiara atau closing statement yang siap. bisa dibagikan untuk sahabat Risalah. Kata-kata mutiara ya Ustaz ya. Jadi sahabat Risalah Senja, sejauh apapun kita mengejar dunia, finishnya adalah kematian. Masya Allah, merinding ini. Oke, dari Mas Bintang katalah. Kalau kata-kata mutiara ini biasanya saya agak susah berpikirnya, Ustaz. Mungkin pesan mungkin ya, mungkin Iya, pesan boleh. Pesan buat sahabat-sahabat Risalah Senja, ya terus tetap semangat, ya never give up aja, Ustaz. Jangan pantang menyerah. Karena tantangan itu nggak datang di sehari, sekali 2 kali dalam 1 hari, tapi terus menerus setiap hari bakal ada masalah, bakal ada tantangan. Jadi bagaimana sikapnya kita untuk menyikapi, menanggapi masalah-masalah tersebut. Itu never give up. Masya Allah. Terima kasih Mas Faik, Mas Bintang Sama-sama, atas Ustaz. waktunya sore hari ini. Ya, tema yang kita berbincangkan sore hari ini terkait dengan perjalanan, tantangan dan sukses. Ya, mudah-mudahan doa ustadz-ustadzah, guru-guru kita senantiasa mengiringi ya perjalanan para alumni, baik yang sudah menjadi alumni maupun masih aktif di pembelajaran. Tentunya ini juga menjadi kabar gembira ya untuk sahabat Risalah ya, jika teman-teman yang sedang menonton ini menjadikan kakak Faik, kemudian Mas Bintang ini sebagai salah satu siswa yang menginspirasi, tentunya bisa bergabung bersama kami di SMPIT Al Ibroh Gresik ya. Nanti bisa menghubungi nomor Ustadzah Kartini selaku Humas bagian PPDB. Mungkin seperti itu Mas ya. Baik Mas Faik dan Mas Bintang, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang mungkin kurang berkenan ya. Harapan besar Ustadz Wid nanti ada momen selanjutnya ya, perjalanan siap. Ada momen untuk berbicara selanjutnya ya. Salaman dulu ya. Salaman dulu ya. Matur nuwun Ustaz. Masyaallah, sama-sama ya. Terima kasih ya. Jangan pernah lupa untuk mendoakan guru-guru kita. Siap. Biar tetap sehat. Dan untuk sahabat Risalah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami sore hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan konten-konten kami bisa memberikan manfaat untuk sahabat Risalah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.